Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pembetulan SPT PPN di Webbase. Yang pertama, kita masuk ke laman web faktur.pajak.go.id. Nah, di sana akan muncul NPWP dan juga nama perusahaan kita. Sekarang kita masukin password akun PKP kita atau password Innova kita. Kemudian kita klik tombol login. Nah, kalau kita berhasil login, maka akan ada tampilan seperti video ini. Pertama, kita buka administrasi SPT. Lalu kita lakukan posting sesuai dengan masa pajak dan juga tahun pajak SPT pembetulan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita submit, lalu proses postingan kita sedang berada di dalam antrian. Nah, di sini kita refresh terus, kita tekan terus tampilkan. Beberapa saat kita pasti menunggu antrian ya, agar posting kita muncul di monitoring SPT ini. Nah, di sini saya menunggunya agak lama ya, karena mungkin antrian banyak. Kebetulan ini saya melakukan lapor SPT-nya atau pembetulannya di akhir bulan. Kita refresh kembali ya, karena di sini status SPT-nya masih sedang diproses. Oke, di sini teman-teman SPT-nya sudah sukses diposting, lalu kita buka. Setelah itu kita masuk ke lampiran AB-nya. Nah, di lampiran AB-nya kita buka rekapitulasi penyerahannya, lalu kita cek kembali yang mana yang mau kita betulkan. Oke, sebelumnya di sini saya mau informasikan bahwasanya di sini kita melakukan pembetulan itu karena adanya faktur pajak masukan yang sebelumnya kita sudah kreditkan dalam status faktur pajak normal, tetapi ternyata faktur pajaknya ada faktur pajak pengganti begitu. Terus setelah kita kalkulate kembali, ternyata status SPT kita jadi lebih bayar karena adanya pembetulan ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana kita cara mengisi di lampiran induknya, di mana saja yang harus kita isi agar sesuai dengan hitung-hitungan kita dengan status SPT kita nanti, begitu ya. Jadi di sini kita perlu coba-coba dulu sesuai enggak hitungan kita dengan status SPT kita nanti. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan itu sebesar 42 jutaan. Padahal di hitung-hitungan saya itu lebih bayarnya hanya sekitar 2 jutaan. Nah, di sini nih kita perlu perhatikan bagaimana cara pengkreditannya atau bagaimana cara memasukkan lebih bayar tersebut. Oke, baik sahabat-sahabat semua, di sini
kita lihat faktur pajak keluarannya hanya 10 jutaan. Nah, kalau dihitung-hitung dengan faktur pajak yang masukkan 155 juta, sudah otomatis faktur pajak masukannya bakalan lebih sekitar 100 jutaan. Jadi di sini kita akan ngecek kembali, dan ternyata di sini ada yang belum saya masukin nominalnya, yaitu faktur pajak yang digunggung. Nah, sekarang kita masukin dulu nominal dari faktur pajak yang digunggung. Nah, dari ini kita masuk ke lampiran AB. Lampiran AB masuk ke rekapitulasi penyerahan. Nah, di bagian kedua ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Kita masukin nilainya ya di sini. Setelah kita masukin nominal dari faktur pajak yang digunggungnya, kita centang pernyataan yang ada di bagian bawah. Setelah kita centang, lalu kita masukin file sertifikat kita dan juga paspresnya. Setelah itu kita nanti cukup klik setuju. Nah, di sini kita kembali ke induk, kita lihat bahwa jumlah penyerahannya itu sebesar 1M500 juta dengan PPN 153 juta. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Di situ kita perlu perhatikan dan kita harus buat sesuai dengan SPT sebelum kita betulkan itu. Di sana kan kebetulan lebih bayarnya 42 juta. Jadi itu kita masukin di bagian E ini sesuai dengan SPT yang belum kita betulkan. Nah, setelah kita betulkan berapa nilai dari SPT pembetulan kita ini, yaitu sekitar 2.159.999. Nah, ini akan kita kreditkan ke bulan berikutnya atau ke masa pajak yang akan kita kreditkan. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan dalam pengisian di bagian H, butir 2. Kita isi dia butir 2D, yaitu butir SPT pembetulan. Kebetulan di sini PKP-nya selain dari PKP pasal 9 ayat 4B, dan juga kita isi dikompensasikan ke masa pajaknya. Nah, kebetulan saya akan kompensasikan ke masa Desember, lalu saya isi dikompensasikannya ke masa Desember. Nah, di sini kita perlu centang pernyataannya, lalu kita klik submit. Oke, di sini teman-teman sebelum saya submit, saya perlu perhatikan lagi bagaimana perhitungan PPN kurang atau lebih bayarnya, apakah itu sudah betul dengan hitung-hitungan saya di Excel. Nah, karena di sini saya sudah pastikan itu betul, lalu saya klik submit. Kita pilih file sertifikatnya kembali, lalu kita masukin paspresnya. Lalu kita klik setuju. Nah, berhasil submit SPT. Selanjutnya kita perlu lapor SPT-nya.
untuk SPT pembetulannya. Kita klik lapor, lalu file lampirannya. Di sini saya tidak melampirkan apa-apa, lalu saya langsung klik lapor. Nah, proses lapor SPT kita sudah berhasil, yaitu pelaporan SPT September 2020 dengan pembetulan pertama. Kita cetak SPT-nya dan juga kita cetak bukti penerimaan elektroniknya. Sekian tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menonton.